Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan kita dengan terus mengarahkan hati kita setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam kepada Tuhan. Karena kita tentu dan selalu memerlukan pertolongan daripadanya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 457. Kidung Jemaat 457 bait pertama dan yang kedua, ya Tuhan tiap jam. Kidung Jemaat 457 bait pertama dan yang kedua, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami setiap jam butuh pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa hari ini ketika kami berusaha menjalani hidup tentu akan ada tantangan dan godaan. Tapi kalau kami dekat padamu, maka kami akan berjalan dalam keberanian. Mari bersama-sama ya Tuhan, hadirlah melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Kita buka bersama-sama Imamat 24 ayat 1 sampai 9. 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 Dengarkan sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingatan-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau ke gereja, biasanya di dalam ruang ibadah ada apa aja? Ada bangku, ada mimbar, ada kantong persembahan, ada keyboard, ada speaker, ada mic, ada proyektor, ada TV, ada apa lagi? Tentunya yang paling besar salib. Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan teman-teman di Katolik, di gereja Ortodoks. GKI itu simbolnya memang tidak terlalu banyak. Paling sih yang paling dominan itu kita salib, terus Alkitab besar, bunga mimbar, kemudian kain liturgi, itu kain yang warna-warni tuh. Kalau di Bingung ini masih warna hijau. Kemudian kalau ada lilin gitu, ada kaki dian kalau misalnya Advent ataupun Prapaskah. Nah, simbol-simbol itu bukan cuma buat pajangan biar bagus ruang ibadah, bukan. Tapi ada maknanya tentang salib, bagaimana kita
Jadikan Kristus sebagai tujuan dan panduan hidup kita yang paling utama. Alkitab besar ditaruh di tengah, mimbar di tengah sebagai bukti bahwa dari semua elemen ibadah yang paling penting dan paling puncak adalah pemberitaan firman. Kemudian yang lain juga ada ini baptis, ada roti, sakramen, dan baptis adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita bergereja sebagai bentuk iman kita dan keselamatan. Dan begitu juga dengan hal-hal lainnya. Nah, simbol itu penting sekali karena ada maknanya. Nah, di dalam bacaan kita juga Allah hadir di tengah kehidupan umat dengan simbol-simbol juga. Lampu, 12 roti sajian, itu menjadi simbol bahwa Allah hadir terus-menerus di dalam kehidupan umat. Bahwa Allah hadir dalam kehidupan 12 suku, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan kemapanan secara fisik, materi, makanan, minuman, semuanya disediakan untuk umat. Nah, simbol-simbol ini sebagai bentuk agar umat itu tetap ingat karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan itu muncul melalui simbol-simbol. Dan simbol-simbol ini menjadi pengingat kita supaya kita tidak lupa akan perjalanan kehidupan kita yang selama ini telah disertai oleh Tuhan. Jadi umat Israel ketika dia beribadah gak cuma beribadah kepada Tuhan, tapi mengingat segala proses hidup yang sudah ditempuh. Dan harapannya sih jangan jatuh di hal yang sama, jangan jatuh di dosa yang sama. Sehingga Allah tidak pernah tanpa simbol. Nah, Bapak Saudara, kita perlu menyikapi penggunaan simbol dalam kehidupan kita. Seringkali ya lalu begitu aja, salib ya di situ karena sebagai gereja pasti punya salib di depan. Alkitab ya itu di depan yang akan nanti kita baca. Bukan cuma buat kelengkapan ibadah, tapi ada maknanya. Dan bukankah hidup kita itu juga dipenuhi dengan banyak simbol oleh Tuhan? Simbol-simbol melalui keluarga kita, Tuhan kasihkan kita anugerah. Dari pekerjaan Tuhan memberikan berkat dan segala kebaikannya. Kemapanan hidup ataupun tantangan yang kita alami, kesulitan, masalah ekonomi yang juga kita lalui sebagai bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semoga di hari ini kita bisa menyadari simbol itu perlu disadari, perlu dimaknai. Segala kejadian hidup kita, baik yang susah senang, kita harus maknai. Kalau senang udah pasti kita maknai, kita senang gitu. Tapi kalau lagi susah, ekonomi sulit, berantem sama keluarga, ada masalah di gereja, semua tetap harus kita maknai bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita penguatan, memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh di dalam kedewasaan. Semoga kita menyadari kehadiran Tuhan di hal-hal yang kita temui hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar banyak tentang bagaimana kami dihadirkan simbol dalam hidup kami oleh Tuhan. Tuhan, biarlah simbol-simbol yang kami alami, yang kami lihat juga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Ajarkan kami menyadari dan mensyukurinya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.